Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan dan salam harmoni. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Christina Della Simandulang dengan NIM 24110111030 dengan nomor absen 322. Kali ini saya akan menjelaskan hasil dari ujian tengah semester yang telah saya kerjakan dengan mata kuliah Statistik Inferensial yang diampu oleh Bapak Wayan Eka Paramarta SPD MPD. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan di bagian pendahuluan terlebih dahulu, yang dimana penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh metode pembelajaran, yang dimana metode pembelajaran ini memiliki 3 level, yaitu ada A1, A2, dan A3. Nah, juga jenis kelaminnya ada 2, yaitu laki-laki dan perempuan terhadap hasil belajar siswa yang diukur melalui skor tes. Nah, metode pembelajaran ini menggunakan level A1 dan A3 dan kemudian datanya memiliki 90 data yang dibagi menjadi 3 dan akan dibawakan pada faktor penelitian gender. Adapun gender yang dipakai yaitu laki-laki sebagai M dan perempuan sebagai F. Desain penelitian ini memiliki 6 kombinasi kelompok. Contoh kode kelompoknya yaitu A1M dan kombinasinya metode A1 laki-laki. Demikian juga kode kelompoknya A1F dan kombinasinya metode A1 perempuan. Dan berikutnya juga 2A. 2 A2MF, A3M, A3F. Nah, adapun cara pembuatannya yaitu contoh tabelnya seperti ini. Ada ID, ada metode, ada gender, dan ada skor. Nah, demikian tabelnya. Cara pembuatan tabelnya ini saya menggunakan di Excel. Langsung saja saya jelaskan di bagian Excel. Hmm, Nah, di bagian yang pertama ada ID, method, ada gender, dan ada skor. Di bagian ID ini yaitu angka 1 sampai 90 karena menggunakan 90 data. Nah, pada bagian metode ini yaitu A1, A2, dan A3. Namun A1-nya memakai sampai 30, A2 sampai 31 sampai 60, A3-nya 61 sampai 90. Nah, pada bagian gender ini yaitu M-nya yaitu laki-laki tadi. Nah, di sini menggunakan 15-15 bukan bukan langsung 30. Di sini soalnya eh acak-acakan. N-nya sampai 15, kemudian perempuannya sampai 15 juga, dilanjut A1-nya seperti ini sampai 30. Demikian juga A2-nya M sampai 45, A2F sampai 60, A3F, A3M sampai 75, A3F sampai 90. Nah, di bagian skor ini yaitu rentang dari 10 sampai 100. Di sini kita bebas memberikan nilai datanya pada bagian skor. Nah, kembali lagi pada eh, data yang sudah saya sediakan tadi di bagian sini. Ini saya sudah membuatkan datanya sampai 90 data. Nah, kemudian ada hasil uji normalitas. Adapun hasil uji normalitasnya yaitu seperti ini. Variabelnya yaitu skor, N90 yaitu hanya ini datanya tadi. Nah, men yang diambil dari data yang di atas tadi 54, variansnya 679, dan seterusnya. Nah, demikian. Adapun Kiki plot dari ini. Nah, menggunakan ini saya membuat jas. Menggunakan jas. Nah, adapun interpretasi dari hasil data yang di atas yaitu pada data rata-rata atau mean yaitu 54 dan nilai tengahnya yaitu 54 juga sama dan mengindikasikan distribusi yang simetris. Kiki plot ini menunjukkan sebagian besar titik data berasa dekat dengan garis lurus, mengindikasikan data mendekati distribusi normal. Dan pada Shapiro-Wilk, nilai P-nya signifikansi yaitu 0,026 menggunakan tingkat signifikansi standar 0,05 karena P value 0,0
26 lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis 0 ditolak. Nah, yang keempat ada hasil uji homogenitas, yaitu ada tabel ANOVA. Demikian tabelnya, yaitu ada metodenya, yaitu segini, metode gender, residual. Saya juga menggunakan membuat data ini di JAS. Adapun interpretasi dari data ini yaitu uji homogenitas varian pada tabel tersebut menggunakan Liouville tes menunjukkan nilai F sebesar 24,51 dan p-value kurang dari 0,001. Nilai P lebih besar dari 0,001 berarti uji Leveni memberikan hasil signifikan sehingga asumsi homogenitas varians atau kesamaan varians antar kelompok tidak terpenuhi, yang artinya varians antar kelompok yang dibandingkan secara statistik tidak sama. Nah, demikian juga ada tabel ANOVA, hasil analisis ANOVA. Adapun tabelnya seperti ini, ada deskriptif, skor, assumption checks. Nah, adapun interpretasi efek utamanya dan interaksinya yaitu uji asumsi. Pada hasil tes for quality of variance, F-nya yaitu 24,51 dan P-nya lebih besar 0,01. Karena nilai P lebih besar, lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Nah, di sini kita menolak hipotesis 0 atau varian populasi adalah sama. Pelanggaran asumsi ini harus diperhatikan karena dapat mempengaruhi keandalan hasil vites, terutama jika ukuran sampelnya per kelompok tidak sama. Nah, adapun interpretasi efek utamanya yaitu F-nya 0,535 dan nilai P-nya adalah 0,466. Dan efek utama metodenya nilai F-nya 11,796 dan nilai P-nya lebih besar 0,01. Interpretasi efek interaksinya nilai F-nya 10,643 dan nilai P-nya lebih besar 0,01. Nah, di sini interpretasi efek interaksinya menolak hipotesis 0 karena lebih kecil dari 0,05. Nah, adapun grafik interaksi plot garisnya yaitu seperti ini. Di sini juga saya menggunakan JAS. Nah, tujuan dari uji normalitas ini yaitu sebelum melakukan two-way ANOVA atau ANOVA dua arah, asumsi yang mendasari adalah bahwa skor hasil belajar pada tiap-tiap kelompok harus terdistribusi secara normal. Kiki plot merupakan suatu alat visual untuk memverifikasi asumsi ini. Kiki plot juga membandingkan nilai sisaan yang diamati atau titik-titik abu pada sumbu Y, yaitu ya ini, titik abu pada sumbu Y, dengan nilai yang diharapkan dari distribusi normal kuantil teoritis pada sumbu X. Nih. Sumbu X merupakan nilai-nilai yang diharapkan jika data berasal dari distribusi normal standar. Sumbu Y merupakan nilai sisaan modal yang telah distandarisasi, kemudian garis merah tersebut menunjukkan di mana titik harus jatuh pada jatuh jika sisaan terdistribusi normal sempurna. Maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar titik-titik abu-abu tersebut terletak sangat dekat dan mengikuti garis merah lurus dari kiri bawah ke kanan atas. Yang ini menunjukkan bahwa asumsi normalitas sisaan terpenuhi untuk kelompok yang diwakili oleh plot ini, yaitu data yang di atas tadi. Ini garis merah dan abu-abu pada grafik tersebut. Nah, adapun kesimpulan dari tugas yang telah saya buat yaitu pada normalitas, uji Shapiro-Wilk pada skor total menolak hipotesis 0 yang dimana P sama dengan 0,026 lebih besar dari 0,05 yang menunjukkan adanya pelanggaran asumsi normalitas secara keseluruhan. Namun perlu dicatat bahwa untuk two-way ANOVA, asumsi normalitas yang ketat adalah normalitas residual model. Kiki plot ini dari residual model menunjukkan bahwa sebagian besar titik data mengikuti garis lurus, mengindikasikan bahwa asumsi normalitas residual terpenuhi. Nah, adapun kesimpulan dari homogenitas varians, yang dimana uji Leveni menunjukkan nilai P lebih besar dari
0,001 yang jauh lebih kecil dari 0,05. Hasil ini signifikan yang berarti asumsi homogenitas varian tidak terpenuhi. Varian antar kelompok secara statistik berbeda. Nah, adapun implikasi pelanggaran asumsi homogenitas varian dapat meningkatkan risiko kesalahan tipe 1 yang dimana menolak KO padahal benar dalam V-test two-way ANOVA. Alternatifnya atau rekomendasi ya karena pelanggaran homogenitas varian tergolong pada P, P lebih besar 0,001 yang disarankan untuk melaporkan hasil uji F dengan koreksi untuk varian yang tidak sama seperti Welch, ANOVA dua arah atau menggunakan analisis non-parametrik jika pelanggaran sangat berat dan ukuran sampel per kelompok tidak seimbang. Nah, meskipun dalam kasus ini seimbang yaitu sama-sama memiliki 15 data. Nah, di situ jika tidak memiliki hasil yang sempurna maka perlu dilaporkan. Pada kesimpulan hasil two-way ANOVA, yaitu efek utama gender tidak signifikan, yang dimana F sama dengan 0,535 dan P sama dengan 0,466. Tidak ada perbedaan skor hasil belajar yang signifikan antara laki-laki dan perempuan secara keseluruhan. Dan yang kedua ada efek utama metode. Sig- Nah, di sini signifikan yang dimana karena F-nya sama dengan 11,796 dan P-nya lebih besar 0,001 yang terdapat perbedaan skor rata-rata yang signifikan di antara ketiga metode tersebut yaitu metodenya itu A1, A2, dan A3 secara keseluruhan. Uji post hoc diperlukan untuk mengetahui pasangan metode mana yang berbeda secara spesifik. Dan yang ketiga ada efek interaksi yang dimana metode dan gender. Nah, di sini efek interaksi metode dan gender ini signifikan karena pada F sama dengan nilai F sama dengan 10,643 dan P-nya lebih besar dari 0,001. Pengaruh metode ini pembelajaran terhadap skor hasil belajar bergantung pada jenis kelamin siswa dan sebaliknya juga. Karena interaksi signifikan, interpretasi utama harus fokus pada efek sederhana yang diilustrasikan melalui plot interaksi. Baik, adapun nanti lampiran kodenya yaitu seperti lampiran kode pada Excel tadi dan JAS dan cara penggunaan JAS-nya nanti. Baik, demikian hasil presentasi dari ujian tengah semester yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Param Santi, Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam harmoni.